Pemberian makan pada bayi dan anak atau PMBA sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan si kecil. Wajar jika banyak ketakutan di benak mams tentang PMBA. Nah, mulai sekarang gak perlu khawatir mams. Di video kali ini, semua pertanyaan mams seputar PMBA akan terjawab dengan lengkap dan akurat. Ada yang tahu nggak nih mams, PMBA itu apa? PMBA atau pemberian makan pada bayi dan anak merupakan salah satu program pemerintah untuk menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kualitas hidup ibu. PMBA ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang, serta kelangsungan hidup anak. Menurut Kamus Kesehatan, PMBA ini yaitu melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, melakukan ASI eksklusif, memberikan MPASI mulai dari usia 6 bulan, dan melanjutkan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Menurut WHO, standar emas makanan bayi yang pertama adalah IMD atau inisiasi menyusui dini. IMD ini dilakukan dengan cara kontak kulit bayi dan ibu atau skin to skin. IMD dilakukan dengan cara bayi diletakkan di dada ibu, lalu bayi secara spontan akan mencari sendiri puting ibu dan menyusui. Setelah dilakukan IMD, maka akan dilanjutkan dengan rawat gabung penuh selama 24 jam sehari untuk memastikan proses menyusui dimulai secara optimal. IMD ini banyak banget loh mams manfaatnya. Manfaat IMD ini untuk bayi sendiri adalah dapat menghangatkan bayi, memberikan perlindungan alamiah bagi bayi, serta membentuk kekebalan tubuh. Sedangkan manfaat IMD bagi ibu adalah dapat mengurangi pendarahan pasca persalinan, menstimulasi produk ASI, menurunkan resiko infeksi, serta meningkatkan kedekatan emosi ibu dan anak. Yang kedua adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI kepada bayi tanpa tambahan makanan dan minuman lain, bahkan tidak juga air putih. ASI mengandung zat gizi yang menjamin tumbuh kembang bayi sampai dengan umur 6 bulan. Oleh karena itu, ASI eksklusif harus diberikan pada bayi selama 6 bulan pertama. Mengapa begitu? Karena bayi yang berusia kurang dari 6 bulan, enzim pencernaan dan ginjalnya belum berfungsi secara maksimal. Yang ketiga adalah MPASI, atau makanan pendamping ASI. Pada usia 6-12 bulan, ASI hanya memenuhi 70% kebutuhan kalori bayi, sehingga bayi butuh tambahan dari asupan lain. Saat bayi berusia tepat 6 bulan, bayi diberikan makanan yang bertekstur bubur kental dengan frekuensi 2-3 kali makan ditambah dengan ASI untuk pengenalan MPASI. Lalu, pada saat usia 6-9 bulan, bayi diberikan makanan bertekstur bubur kental atau tidak mudah jatuh saat dituangkan dengan frekuensi 2-3 kali makan ditambah dengan ASI dan 1-2 kali selingan per hari. Pada saat usia 9-12 bulan, bayi diberikan makanan yang bertekstur makanan keluarga yang dicincang atau dicacah, atau makanan dengan potongan kecil yang dapat dipegang dengan frekuensi 3-4 kali makan, ditambah dengan ASI dan 1-2 kali makanan selingan per hari. Sedangkan pada saat usia 12-24 bulan, maka anak diberikan makanan yang bertekstur makanan yang diiris atau seperti makanan keluarga biasa dengan frekuensi 3-4 kali makan ditambah dengan ASI dan 1-2 kali makan selingan per hari. Kira-kira mams pada tahu nggak sih apa sebenarnya fungsi dari pemberian MPASI? Fungsi dari pemberian MPASI adalah untuk memperkenalkan jenis makanan baru kepada bayi, mencukupi kebutuhan nutrisi bayi,
membentuk daya tahan tubuh, perkembangan sistem imun terhadap makanan dan minuman, serta melatih perkembangan bayi secara motorik dan emosional. Selain itu, ada juga loh pemberian MPASI yang tidak tepat. Salah satunya adalah pemberian MPASI yang terlalu dini. Pemberian MPASI yang tidak tepat akan berdampak kepada bayi secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian MPASI yang tidak tepat ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, sulit BAB, dan muntah. Selain itu, juga dapat menyebabkan resiko terkena infeksi atau penyakit menular. Pemberian MPASI yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan dampak jangka panjang seperti obesitas dan gangguan pertumbuhan. Apabila MPASI yang diberikan tidak bergizi, maka akan dapat mengakibatkan bayi menderita KEP atau kurang energi protein. Pemberian MPASI yang terlambat juga dapat mengakibatkan bayi sulit menerima makanan pendamping, serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang keempat adalah menyusui sampai 2 tahun. Walaupun jumlah kalori yang diberikan oleh ASI hanya sekitar 30%, namun zat antibodi yang terdapat dalam ASI justru meningkat. Zat ini berfungsi sebagai daya tahan tubuh bayi sesuai dengan kebutuhan anak dan aktivitas yang lebih banyak. Nah, pemberian makan pada bayi dan anak sangat penting loh, moms. Kajian global telah membuktikan bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan intervensi kesehatan yang memiliki dampak terbesar terhadap keselamatan balita, yakni 13% kematian balita dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Selain itu, inisiasi menyusui dini atau IMD juga dapat mencegah 22% kematian neonatal. Selain itu, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat waktu dan berkualitas juga dapat menurunkan angka kematian balita sebesar 6%. Nah, mom harus tahu nih, pemberian makanan yang tidak tepat dapat mengakibatkan banyak anak yang menderita kurang gizi. Fenomena gagal tumbuh pada anak di Indonesia mulai terjadi pada usia 4-6 bulan ketika bayi diberikan makanan tambahan dan terus memburuk hingga usia 18-24 bulan. Kekurangan gizi ini memberikan kontribusi 2/3 kematian balita. 2/3 kematian tersebut terkait dengan praktek pemberian makan yang tidak tepat pada bayi dan anak usia dini. Dari beberapa kegiatan PMBA ini, banyak sekali manfaatnya loh moms. Di antaranya, PMBA ini merupakan metode penjaringan kelahiran. Selain itu, kegiatan PMBA juga dapat mengurangi resiko pendarahan yang merupakan penyebab utama kematian. PMBA juga dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan, serta dapat mempengaruhi ekonomi keluarga. Sedangkan, pemberian PMBA yang baik dan tepat merupakan investasi kesehatan bagi anak di masa depan. Nah, itu tadi Mams, tentang pentingnya PMBA. Pastikan si kecil mendapat IMD, ASI eksklusif, dan MPASI yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhannya ya Mams.